Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian serta didik belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita bisa tatap muka melalui belajar dari rumah, yang tentunya silakan gunakan masker kemanapun Anda bepergian, dan cuci tangan menggunakan sabun, ya. Pola hidup sehat, olahraga yang teratur, dan patuhi protokol kesehatan. Alhamdulillahirabbil. Anak-anakku yang tercinta serta didik belajar dari rumah SMP Islam Terpadu Nur Huda, silakan kalian jika sudah menyiapkan materi untuk hari ini kita belajar, terutama LKS-nya, silakan boleh dibuka. Silakan kalian buka pada bagian halaman 3, yaitu tentang berita. Pengertian berita adalah teks yang berisi tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia mengenai suatu yang sedang hangat dibicarakan dan dibincangkan di halayak umum, yaitu berupa fakta. Berita dapat disampaikan secara lisan yang disiarkan oleh radio, ya. Secara tulisan itu bisa ditulis di media cetak, contohnya seperti koran dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari sebuah berita. Berikutnya adalah unsur-unsur teks berita, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam unsur berita ini, yang terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu rumusan 5W plus 1H. 5W itu ada what, ada wo, ada where, ada when, ada why, dan how atau bagaimana. Artinya ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu yang dimaksud 5W tadi, ya. Plus 1H, H itu adalah how itu adalah artinya bagaimana. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci unsur-unsur berita tersebut. Yang pertama, peristiwa apa yang disampaikan di dalam berita tersebut. Itu adalah what atau W yang pertama. W yang kedua adalah siapa yang terlibat di dalam berita tersebut, ya. Itu adalah how, who, ya. Berikutnya di mana peristiwa itu terjadi, ada where, kapan peristiwa itu terjadi, when, mengapa peristiwa itu terjadi, why, dan terakhir bagaimana proses peristiwa itu terjadi, how. Artinya semua berita mempunyai landasan dasar 5W plus 1H itu, ya. Jika membuat berita pasti ada rumusan 5W 1H tersebut. Kalau tidak ada, itu beritanya mungkin tidak terlalu penting. Tapi landasan dasar semuanya pasti menggunakan rumusan 5W plus 1H. Untuk itu, buat peserta didik belajar di rumah, silakan kalian kerjakan latihan di rumah. Kalian tugasnya adalah membuat sebuah berita. Nanti kalian tulis di kertas. Setelah kalian tulis di kertas, beritanya terserah berita tentang kejadian bencana alam atau kejadian misalkan kekerasan kriminal atau berita menyenangkan dan lain sebagainya. Boleh, silakan kalian buat di buku tulis. Kalian tulis dulu beritanya. Nanti selesai
kalian tulis di buku tulis, kalian bacakan hasil berita yang telah kalian buat, ya. Makanya lihat di salah satu televisi bagaimana cara penyampaian berita, kalian boleh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah laporan dan informasi telah kami siapkan ke hadapan Anda. Di antaranya pasca longsor Jumat sore kemarin, Jalan Palupuah Bukit Tinggi masih dinyatakan rawan longsor. Mengawali Kababi TV edisi hari ini, dilanjutkan dengan rekonstruksi pembunuhan di wilayah hukum Polresta Padang Panjang. Bersama saya Syafarul Ihsan, kita simak laporan selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur daerah Palupuah, Kabupaten Agam sore kemarin membuat terjadinya sejumlah longsoran. Selain menutupi badan jalan, longsoran Jumat sore kemarin menghancurkan satu rumah masyarakat dan dua lainnya terancam runtuh karena telah berada di sisi bukit. Berikut laporannya. Polresta Padang Panjang menggelar rekonstruksi ulang pembunuhan berencana di Batipuah yang menjadikan dua kakak beradik B dan M sebagai tersangka utama. Keduanya terancam hukuman mati atas perbuatan yang dilakukan di akhir tahun 2009 tersebut. Pemirsa, walaupun sulit dipahami secara ilmiah, namun profesi berikut ini ternyata banyak membantu kegiatan-kegiatan masyarakat di daerah. Sebut saja profesi pawang hujan. Apa profesi ini? Berikut liputannya. Meski sulit dipahami secara ilmiah, namun profesi satu ini sangat dikenal di tengah masyarakat di Sumatera Barat, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang filosofi adat tradisionalnya. Profesi ini kemudian dikenal dengan nama pawang hujan. Dengan kuasa pencipta, pawang hujan ini mampu mengendalikan hari agar tidak hujan seperti yang dipraktekkannya di beberapa kegiatan besar. Kemampuan ini sulit dipahami, namun kenyataannya benar adanya. Dalam prakteknya, pawang hujan ini menggunakan sejumlah ramuan dan doa. Melalui media sebuah unggun api dan dimasukkan bahan ramuan seperti merica, garam, dan lain sebagainya. Hujan lebat seketika berhenti, bahkan situasi berubah, terang disinari matahari. Percaya atau tidak, tapi kenyataannya benar. Itulah pawang hujan. Jika kalian sudah paham dan bisa dirasa cukup, contohnya, silakan kalian di depan kamera, kalian seolah-olah adalah pembawa acara berita di televisi tersebut, ya. Tentunya menggunakan dengan bahasa yang baik, ya. Sekali lagi, jika sudah selesai penulisannya, silakan kalian rekam dan sampaikan berita yang telah kamu tulis melalui video, ya. Seolah kamu itu adalah pembawa acara berita sungguhan, ya. Sampai sini, jika ada yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaannya seputar membuat berita dan penyampaian dan menyampaikan beritanya. Terima kasih banyak. Materi kali ini dan tugasnya hanya itu saja. Kita akan ketemu lagi di season berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.